Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ramai-ramai patungan beli CCTV untuk mencegah aksi kriminalitas. Ini yang dilakukan oleh warga di RW 18 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara dengan memasang 113 kamera CCTV di RW tersebut untuk mencegah adanya aksi kriminalitas. Nah, seperti apa kira-kira pemasangan ataupun layar monitor dari CCTV yang jumlahnya ini ada ratusan, 113 CCTV. Saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat langsung seperti apa monitornya. Ini sudah ada di sebelah kiri saya. Wah, luar biasa banyak sekali ya CCTV. Saya juga sudah janjian dengan Pak RW di sini. Sudah ada Pak Si Suryadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Si. Pagi, waalaikumsalam. Nah, ini juga ada Pak Kapolsek ya, Pak Bobi. Selamat pagi Pak. Pagi, Pak. Pak, ini banyak sekali ya Pak ya CCTV-nya. Iya. Total ada berapa Pak? 113 katanya? Betul, ada 113 titik dengan 13 TV yang masing-masing kita belah 9 sih. Biar gampang dipantau sama linmas kita. Ya. Oke. Nah, dari 113 ini apa sih yang kemudian melatar belakangi RW 18 memasang CCTV yang jumlahnya cukup banyak ini Pak? Ya karena memang saya cukup banyak juga bicara dengan Pak Kapolsek di wilayah Penjaringan bahwa keamanan ini memang bukan hanya tugasnya TNI Polri, melainkan kita harus bersama-sama menjaga keamanan di wilayah. Kalau kata Pak Kapolsek kayak tim bola katanya. Yeah. Kita nggak bisa bilang harus striker yang lebih bagus atau backnya lebih bagus, tapi kita sama-sama tim. Jadi selain kita lihat dari linmas kita yang ada, kita juga harus lengkapi dengan CCTV biar kita satu tim bisa mengawas RW 18 ini dengan sesama. Itu aja sih. Tapi yang saya penasaran gini Pak, ini kan banyak sekali ya, monitornya aja juga banyak di sini ya Pak. Yang nanti mengawasi CCTV, melihat lingkungan-lingkungan di RW 18 ini nantinya seperti apa? Siapa? Memang kebetulan ini sengaja saya hadapkan dengan linmas saya di depan sini. Jadi linmas saya ini ada 24 jam, nanti secara bergantian mungkin 2 atau 3 orang untuk mengamati ini. Jadi tidak akan terlewat kalau misalnya suatu saat ada timbul masalah-masalah di wilayah, langsung terpantau oleh linmas kita yang di sini. Oke. Artinya dengan adanya CCTV ini bentuk pencegahan ya? Betul. Pencegahan yang dilakukan oleh warga RW 18. Betul, jadi kita harus sama-sama mencegah untuk masalah kejahatan, minimal kita bisa aman dengan terpantau CCTV ini. Kabarnya juga bekerja sama dengan Pak Kapolsek juga ya Pak ya. Nah ini seperti apa Pak? Cukup menarik ya, karena jumlah CCTV-nya kan sangat banyak ya, ada ratusan yang dipasang di sini. Seperti apa Pak Kapolsek? Jadi yang paling pertama adalah ini kita pihak kepolisian sangat mengapresiasi karena ini suatu bentuk pencegahan. Yang pertama bentuk pencegahan, dan yang kedua nanti apabila terjadi suatu tindakan perbuatan melawan hukum, tentu kita akan sangat-sangat mudah untuk menyelidiki. Mungkin misalnya ada terjadi tindak pidana curanmor, nanti terekam di kamera ada mukanya, tentu kita akan mempermudah untuk melakukan penyelidikan. Tentunya juga untuk represif juga kita cepat gitu. Memang di lingkungan RW 18 ini cukup banyak kah aksi kriminal yang terjadi? Sebenarnya dibilang banyak itu enggak juga. Cuma kan namanya setiap kejadian itu kan merugikan wilayah saya juga, termasuk warga saya. Jadi saya pikir ya nggak ada salahnya juga, walaupun sedikit, tapi kita bisa mencegah, itu akan lebih baik daripada kejadian, Bu. Tapi sama sekali berarti nggak ada kejadian-kejadian kriminalitas seperti pencurian atau apapun, sehingga pada akhirnya urgensinya menggunakan CCTV dengan jumlah yang banyak ini loh. Ya itu tadi saya bilang, sebenarnya bukan tidak ada kejadian, memang ada kejadian tapi memang sedikit, tapi kan namanya juga kejadian itu sama juga merugikan warga kita sendiri. Jadi untuk menghindari itu ya kita harus tetap pasang CCTV dan limas yang memantau itu. Oke, bicara soal kriminalitas, nah saya juga tidak sendirian nih datang ke RW 18 karena sudah hadir juga bersama saya ada kriminolog, ada Kang Maman Hermawan. Selamat pagi Kang Maman. Selamat pagi Mbak. Ini Kang Maman sudah lihat di belakang CCTV? Luar biasa. Luar biasa banyak ya Kang Maman ya. Ini bagian dari identifikasi dan deteksi terhadap permasalahan ketertiban dan keamanan di sekitar. Dan ini terobosan tentang partisipasi warga. Kita tidak bisa mengandalkan saudara-saudara kita anggota polisi. Kalau kita lihat rasio polisi dengan warga kan yang ideal tuh 1:450-an. 225 polisi per 100.000 warga. Kita belum ideal di Indonesia, sehingga salah satu yang dibutuhkan adalah partisipasi warga. Pemolisian warga, bagaimana warga menjadi polisi buat dirinya sendiri dan buat lingkungannya sendiri. Dan jangan dilihat ini sebagai
reaksi terhadap mungkin tinggi dan besarnya kejahatan sini, tapi justru yang harus dilihat adalah ini ada upaya untuk pencegahan. Tadi Pak RW betul-betul, sangat betul. Lebih penting adalah upaya pencegahan. Karena begitu orang melihat ada CCTV, keinginan untuk melakukan kejahatan pasti kemudian bisa diurungkan. Minimal bisa diurungkan. Harapan kita satu, jangan cuma bergeser kejahatannya. Karena itu dibutuhkan tidak cuma 113, kalau perlu seluruh warga, seluruh RW yang ada di daerah sini harus mencontoh apa yang ada di sini. Tapi kalau kita bicara soal CCTV ini kan mayoritas digunakan sebagai alat setelah kejahatan itu terjadi atau penanganan lah. Apakah memang pencegahan ini bisa maksimal dengan pemasangan yang dengan jumlah sebanyak ini menurut Kang Maman? Yang jauh lebih penting pencegahannya. Orang-orang juga akan hati-hati untuk melakukan kejahatan karena langsung terpantau. Tadi Pak Kapolsek bilang bisa jadi bukti yang sangat tegas ada gambaran ini kalau kita kemudian melakukan kejahatan kan. Jadi mereka pasti akan hati-hati juga. Sehingga yang paling utama sebenarnya dari CCTV bukan soal akan ada alat bukti kalau terjadi kejahatan, tapi bagaimana mengantisipasi supaya tidak terjadi kejahatan. Nilai preventifnya jauh lebih penting. Artinya dari Kang Maman selaku kriminolog juga merekomendasikan hal ini kepada seluruh warga ya, tidak hanya di RW 18 untuk bisa melakukan pencegahan dengan memasang CCTV tersebut. Sangat upaya membangun Kampung Tangguh Jaya yang dulu oleh Pak Fadil Imron itu luar biasa. Bagaimana menjaga ketahanan pangan, ekonomi, pendidikan dan juga ketahanan keamanan di berbagai daerah di wilayah Jakarta ini itu menjadi penting dan salah satu yang penting adalah pengadaan CCTV ini. Dan yang menarik adalah partisipasi warganya. Kita hitung ya 113 CCTV misalnya. Kita punya 800 kepala keluarga, 800 rumah, ada ruko dan lain sebagainya. Kalau dihitung, tinggal nanya ke Pak RW-nya. Kalau dihitung paling kan mereka cuma menyumbang masing-masing 1 juta rupiah. Dan itu udah bisa menjaga keamanan dari kemungkinan kejahatan yang lebih besar. Pencurian mobil dan lain sebagainya misalnya. Jadi untuk menghindari kerugian yang lebih besar, partisipasi warga sangat dibutuhkan. Tadi disinggung oleh Kang Maman 1 juta rupiah lah paling tidak kira-kira. Nah saya juga penasaran sebetulnya berapa biaya yang dikeluarkan oleh RW 18 ini untuk kemudian memasang 113 CCTV di RW 18 Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Tapi Pak RT tahan dulu, nanti saya akan tanyakan usai jeda apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kembali lagi saya berada nih bukan di NTMC ya pemirsa, tapi ini di RW 18 Pluit Penjaringan Jakarta Utara yang memiliki layar monitor layaknya seperti di NTMC. Banyak sekali layar yang menampilkan CCTV yang memang jumlahnya ini banyak ya, ada 113 kamera CCTV. Nah saya mau kembali ke Pak RW di sini. Pak RW, jumlahnya kan banyak ya, 113 CCTV. Berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh RW 18 ini untuk beli CCTV sama monitor-monitornya di sini? Kita mengeluarkan budget itu sekitar hampir 800 juta. 800 juta? Siap. Nah, itu dari mana tuh? Kebetulan saya ini kan RW, jadi memang harus yang kita pakai ini IPL. Jadi iuran bulanan dari warga yang kita kumpulkan. Iya, siap. Artinya patungan dari warga-warga di RW 18 sehingga jumlahnya 800 juta dipergunakan untuk beli CCTV. Betul. Dan rumah warga ada berapa kepala keluarga? Kurang lebih 700. Nah, hampir 1 jutaan kan? Oh iya, kira-kira 1 juta Kang Maman ya. Siap. Siap. Nah, itu pure berarti uang patungan warga ya? Nggak ada campur tangan donasi dari tidak mana, ada. pihak mana? Tidak ada. Pure 800 juta? Siap. Angka yang lumayan ya, fantastis. lumayan fantastis. Siap. Saya mau tanya lagi nih soal aksi kriminal yang sempat terjadi di lingkungan RW 18. Ini ada apa saja yang pernah terjadi? Yang zaman saya pernah terjadi adalah hilang spion, lalu hilang motor, lalu juga ada pernah hilang mobil 1 kali, itu mobil pickup, dan ada 2 kali bobol toko, ruko-ruko. Dan itu nggak ketahuan karena belum ada CCTV yang terpasang? Memang ada CCTV, tapi kan itu CCTV dari warga sendiri, dan itu memang akan jadi barang bukti saja saya bilang. Nah, kalau Kang Maman bilang betul, ini adalah bentuk pencegahan. Minimal kalau kita tahu ada tindakan seperti ini, kita bisa langsung kontak ke Linmas bisa merapat ke sana, minimal pencegahan lah, jangan sampai kejadian itu sih. Siap. Balik lagi ke Kang Maman nih, menyinggung aksi kriminalitas yang sempat terjadi di RW 18, ada hilang spion, kemudian ruko-ruko yang sempat dibobol dan lain sebagainya. Ini melihatnya seperti apa? Saya sangat suka dengan istilah pencegahannya. Bayangkan nggak kalau kita lihat di sini misalnya ada yang lewat menyambar kaca spion atau antar tetangga ribut soal parkiran.
mereka nggak bisa lagi mengelak kalau melihat ini ada CCTV misalnya. Dan karena itu juga mereka hati-hati kan. Jadi unsur pencegahannya, paduannya akan menarik dan akan makin sempurna nih kalau lihat konsep Tangguh Jaya itu. Desa Tangguh Jaya adalah ada CCTV, linmasnya jalan 24 jam. Apalagi kalau nanti ada panic button yang menghubungkan antara rumah-rumah warga dengan kantor RW misalnya. Sehingga kalau ada masalah di dalam rumah atau di luar rumah, mereka bisa langsung pencet dan kemudian langsung bergerak petugas-petugas linmas dan petugas keamanan, bahkan terkoneksi dengan Kapolsek. Jadi kata kuncinya lebih diutamakan soal preventif. Selebihnya nanti soal pembuktian itu bonus berikutnya. Itu yang jauh lebih penting. Jadi kata kuncinya di pencegahan. Kata kuncinya pencegahan, pencegahan itu penting untuk menghindari adanya aksi-aksi kriminalitas yang kemungkinan terjadi. Dan masalah ketertiban. Kalau ada keributan antar tetangga aja, ini akan kelihatan betul kalau terjadi di ruang publik kan. Harapannya apa nih, Kang Maman, melihat adanya upaya positif ya yang kemudian dilakukan RW 18 ini dengan menerjunkan 113 dan juga mengocek uang yang cukup banyak 800 juta untuk upaya preventif tadi. Buat saya betul-betul harus kompak, ada inisiasi di antara 3 pilar, Kamtipmas, Babin Kamtipmas, Babinsa, aparat desa, Koramil, Polsek dan sebagainya. Itu 3-tiganya harus selalu berkomunikasi, terus-menerus memikirkan bagaimana menjaga keamanan dan untuk membuat Pak Bobi bisa tidur tenang, jangan cuma RW 18 yang melakukan ini. Nanti kalau RW 18 aman, mereka bergeser karena di tempat sebelahnya nggak ada CCTV misalnya. 18-19 RW yang ada di sini aja punya hal yang sama, inisiatif yang sama. Yakin saya tenang Pak ya tidurnya. Nah ini kan sudah diresmikan dari tanggal 6 Juli kemarin ya Pak RW ya. Sama Pak Bobi juga mungkin bisa ikut menambahkan nih. Kira-kira dari tanggal 6 Juli sampai dengan hari ini, apakah dengan pemasangan CCTV ini tidak ada aksi kriminal yang terjadi di lingkungan RW 18? Ya, alhamdulillah di RW 18 so far sih so good. So far so good. Aman ya? Aman. Nah, tadi seperti dikatakan oleh Pak Maman tadi ya ini nanti bergeser. Nah, harapan saya dengan adanya berita ini semoga RW-RW lain di Kecamatan Penjaringan tergerak untuk memasang CCTV karena saya mengutip salah satu mantan Kapolda saya, penindakan hukum adalah hal mulia, namun pencegahan lebih mulia. Oke, siap. Pak RW, sedikit mungkin sebelum penutup, Pak RW bisa juga menginformasikan mungkin RW-RW lain ada yang ingin mengikuti jejak dari RW 18. Yurannya kalau boleh tahu berapa Pak RW per satu kakak nih, per bulannya Pak RW? Sebenarnya di sini beraneka ragam. Jadi nggak ada yang namanya satu harga, tapi memang masih ada yang 150.000 per rumah, masih ada yang 200.000, bahkan ya ada 300.000 juga. Jadi memang semuanya nggak rata, tapi kita memang bersama-sama untuk memajukan RW 18 lah intinya seperti itu. Berarti dari 50.000 sampai dengan 300.000 tadi ya? Siap. Itu kisaran yang harus dibayarkan oleh warga di sekitar sini per bulannya. Siap. Untuk iurannya yang digunakan ke hal-hal yang positif juga tentunya. Siap. Oke, Pak RW terakhir mungkin bisa menyampaikan harapan sedikit dengan adanya ya viral juga kan dengan pemasangan CCTV yang cukup banyak ini. Siap. Jadi terakhir saya cuma mau menyampaikan bahwa ayo semua teman-teman di RW Pluit, saya yakin kita semua bisa. Yang penting kita ada niat. Jadi jangan coba untuk masuk ke sini ya maling ya. Jadi kalian lihat sendiri 113 titik udah di belakang sini. Awas, jangan coba-coba. Thank you. Di RW 18 ini upaya preventif sudah luar biasa loh. Jadi maling, pencuri atau yang melakukan kejahatan di sini hati-hati ya. Hati-hati. Karena pencegahannya sudah luar biasa effort loh di sini. Siap. Itu dia yang disampaikan oleh Pak RW. Terima kasih Pak RW, Pak Sama-sama. Suryadi. Terima kasih juga Pak Kapolsek dan juga Kang Maman. Terima kasih. Sementara demikian Arif Fadil Kamaratih dari RW 18 Pluit Penjaringan Jakarta Utara kembali ke studio.